Jadi buat gue tuh kok ada gitu anak Priuk asli nggak bandel, aneh. Rajin. Sesuatu yang aneh ya. Aneh buat ya. gue, aneh. Padahal fisiknya mendukung ya. Iya. Mendukung untuk bandel. Untuk bandel. Kalau sekarang mah dia agak bersihan. Bersihan. Bersih. Masih lumayan. Dulu mah mukanya kayak garis polisi ya. Yang kuning. Iya, mukanya kayak Ini anak mana ini? Udah jelek, hitam, muka berminyak gitu. Ya kan? Tuh pakai Keringetan. Iya, pakai kemeja, di belakangnya tuh yang daki semua tuh. Oh iya benar. Dakinya sampai jalan tol itu. Ke bawah. Terus Daki semua tuh. Daki semua. Iya. Sampai nempel ya jadi gini. Ih. Tapi emang kemeja nggak boleh lama-lama ya dipakai sama dia. Kenapa? Karena waktu itu dipakai 2 jam sama dia. Kemeja kebakar. halo sobat Marcel Widianto. Ketemu lagi di konten kesayangan kamu nih. Iya. Seperti biasa kita tuh seneng banget karena kita udah sampai ke episode yang ke-11 dan makin banyak orang yang suka konten ini. Karena apa? Karena makin banyak yang cinta sama Marcel. Iya. Kami juga cinta sama duitnya. Selamat datang di podcast Ngomongin Marcel. Bos survival. Iya. Kalau dari episode 1 kalau lu ikutin teman-teman semua kita udah ngomongin tentang perjuangan Marcel, terus kesukaannya, ketakutannya, bahkan kemarin ada calon istri gue tuh. Iya. Loh, kemarin Istri lu. Istri lu. Perasaan lu udah ada dah. Udah. Iya. istri gue. Iya. Anaknya lewat. Kemarin gitu mulu anak gue lewat. Soalnya kalau gue ngomongin Selin langsung anak gue lewat tuh. Jadi, Ngapain tuh? jangan dipancing dong. Karena saya nggak siap. Pokoknya kita tuh kemarin udah datangin Selin. Selin. Selin cakep banget ya. Parah kacau. Itu putih banget. Putih Dan bener. sekarang kita datengin bapaknya Selin. Iya. Yang putih bajunya ya, yang putih bajunya. Mukanya Yang putih bajunya. Agak kontras ya. Kemarin yang cantik, kok ini ada bapak-bapak yang sebentar lagi akan dipanggil. Maksudnya dipanggil sama istri. Iya. Ya kapan lagi kita ngundang bambu kuning. Penangkal kolor hijau ya. Ditaruh di atas tuh gitu. Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada juga yang udah paham siapakah beliau. Beliau adalah orang yang boleh dibilang membawa Marcel ke atas permukaan bumi. Kalau nggak ada beliau, buset, Marcel masih di sama cacing. Bareng. Bang Rahman Afrido. Bang Rahman adalah mentor, guru stand up, terus juga mentor kehidupan. Beliau lah yang melihat sosok kayaknya Marcel ini bisa akan menjadi sesuatu. Iya, juru kunci Marcel lah. nggak ada yang perhatiin zaman dulu. bener, juru kunci. Orang yang merhatiin Marcel. Juru kunci. Artinya memang Bang Rahman memang ya pesugihan juga sih. Iya. Melihat peluang. Iya. Bang Rahman Afri, mentornya LMP juga. Dia adalah juga kalau Indonesia itu kan ada Bung Karno ya. Yoi. LMP itu ada Bang Rahman. Yoi. Kalau nggak ada Bang Rahman ya LMP tetap ada. Tetap jalan kita, tetap jalan. Enggak lah. Jadi Enggak. pencetus LMP itu adalah Bang Rahman dan Marcel. Iya. Jadi beliau adalah foundernya LMP juga. Terus juga beliau adalah mentornya Marcel, mentor kita semua. Sekali lagi tepuk tangan buat Bang Rahman dong. makasih. Bang Rahman, nih, Iya. ya. Langsung aja nih Bang, pertanyaan pertama. Iya dong. Bang Rahman, kenapa sih ketika orang tuh cuekin Marcel, kenapa lu Malah lebih memilih. malah milih dia untuk ikut-ikut lu gitu? Siapa bilang? Orang gue juga benci. Maksudnya bisa percaya gitu ya? Kenapa gitu? Ya karena kan tahu sendiri lah di Priuk orangnya kayak gimana kan. Ada anak Priuk kayak gitu bener lempeng gitu. Minum enggak, ngerokok enggak Nah, gitu. emang Marcel kagak minum zaman dulu ya? Iya. Ya untuk ukuran anak Priuk, ya dia minum, nggak minum yang kayak peminum gitu. Nggak minum yang priuk gitu. Iya, dia minumnya kalau habis ngejual celana orang baru bisa minum. Gitu. Kenapa nggak jualin celananya orang lagi bukan celana Maksudnya dia emang nggak peminum, bukan peminum gitu. Iya. Nggak bandel lah dia. Bandel. Jadi buat gue tuh kok ada gitu anak Priuk asli nggak bandel, aneh. Rajin. Sesuatu yang aneh ya. di Aneh Priuk buat ya. gua, aneh. Iya sih langka sih ngeliat. Mungkin 100 atau 1001 kali Marcel tuh di Priuk. Orang kayak Marcel Padahal fisiknya mendukung ya. Iya. mendukung untuk bandel. Untuk bandel. Iya.
Fisik ini orang yang sering naik di apa? Kontainer ya. Kalau sekarang mah dia agak bersihan. Bersihan. Masih lumayan. Dulu mah mukanya kayak garis polisi ya. Yang kuning. Iya, mukanya kayak garis polisi. Kendaraan cacing. Ntar dulu ada atensi. Ada atensi. Kayak apa? Kayak apa tuh? Darah cacing. Marcel tuh kalau lu gini-giniin tuh kulitnya tuh itu bisa tuh buat isiin bacang tuh. Izin bacang. Tapi Marcel waktu ketika ketemu Bang Rahman tuh maksudnya apa sih yang dia omongin Bang waktu itu? Jadi gue tuh kayaknya gue pengen ajak nih anak-anak nih. Iya, gue juga nggak tahu itu dia datangnya dari mana gitu. Cuma tahu ada di komunitas aja. Anak ini nih emang so asik, nyari perhatian kan tahu sini sampai sekarang masih kan yang weh dalam hati gue nih anak mana nih. Udah jelek, hitam, muka berminyak gitu. Ya kan? Tuh pakai keringetan. Iya, pakai kemeja, di belakangnya tuh yang daki semua tuh. Oh iya benar. Dakinya sampai jalan tol itu. Ke bawah. Terus Daki semua tuh. Daki semua. Iya. Sampai nempel ya jadi gini. Ih. Tapi emang kemeja nggak boleh lama-lama ya dipakai sama dia. Emang Karena waktu itu dipakai 2 jam sama dia. Kemeja kebakar. Oh gitu keluar api gitu. Keluar api. Sampai orang mah bakar sate di situ. Di puncaknya bakar sate di situ. tapi waktu ketemu Mama Marcel Bang, lu udah lihat sesuatu yang menarik Bang Iya. dari hidupnya. Iya. Selain apa tuh? Kan selain tadi apa? Tadi juga mungkin menurut lu udah menarik juga. Yang selain semangat, ada niat dia mau belajar. Oh iya. Itu yang nggak. Itu yang pertama. Kalau masalah jujur, gue belum bisa lihat gitu. Tapi niat dia mau belajar tuh tinggi. Yang pertama dia kan belum punya motor waktu itu kan. Lah kamu waktu pertama kali ketemu Bang Belum. motor ya? Belum. Naik apaan dia Bang? Kontainer. Ah seriusan? Iya, bener-bener. Pulangnya baru numpang sama gue. Dan gue nggak pernah inget kalau dia pernah numpang sama gue. Dia pulang open mic. Bang, kan saya kalau pulang open mic numpang sama abang. Lah gue nggak tahu, saya kan abang yang nganterin ke rumah saya. Nggak tahu. Gue bawa setan kali ya. Iya. Saya yang ngerasain itu kali Iya, ya. gue nggak tahu. Pokoknya dia bilang, Emang lu gak sadar orang-orang yang ngerekam? Iya, ada pocong, bawa pocong gitu kayak gitu. Makanya Makanya gak lu sadar mungkin- kalau di belakang lu tuh Iya, kayak makanya. satu. Tapi Ketika- orang ngerekam dari jauh tuh. Ketika lu pulang lu ngerasa kok ada yang pegel-pegel ya. nempel. Itu lu abis tuh abis boncengin dia berarti. nah gue soalnya nggak pernah cerita itu. Tapi si Marcel cerita melulu tuh. Yang kalau dia pulang open mic selalu numpang ke gue. Nah dia punya motor setelah dia ikut lomba ini open mic. Istilah open mic-nya dilombain di Arta Gading. Kebetulan jurinya gua, Robi sama Epi security. Nah, Robi sama Epi itu adalah komik-komik dari Santi Jakut ya? Iya. Nah itu karena gue memang ngelihat dia ada potensi, ya mungkin gue agak nepotisme lah. Gue menangin tuh dia. Tapi lucu waktu itu. Ya objektif lah, memang lucu gitu, lucu. Gua kira Kalau nggak salah juara 2-nya anak Depok atau siapa gue lupa lah. Dari luar gitu. dia juara 1. Juara 1 Lu dapat. kalau salah Rudi yang botak. Oh iya Rudi. Penjahit. Iya. Iya. Jahit. Gue inget tuh yang set. Bang Kan Jahit dia bang. di istana jahit mulut tuh. Jahit mulut ya, abang siapa? Pipis. Terus Nah dari situlah duit 750 itu duitnya buat DP motor, itunya sampai dibawa pulang buat ngebuktiin ke mamanya, ke bapaknya. Ini lupa Marcel pulang pagi ya karena ini gitu, buat belajar stand up. Orang tuanya tuh masih belum percaya, Dia dulu masih dimarahin. Masih belum percaya dia anaknya bang. Enggak, maksudnya belum masih belum percaya kalau Sama stand up. bukan sama stand up. Apa? Kalau lu bener di luar gitu. kan Marcel waktu bawa piagam gitu bapaknya bilang apaan nih? Wah ini mah nyetak di Senen nih. Iya, kayak gitu lah. kurang saking lebih. nggak percayanya ya. Gak percaya. Tapi ternyata keluarga menyambut itu dengan baik. Ya, tapi gue yakin sih bukan Marcel doang yang dirasain sama dia seperti itu. Semua anak stand up kayaknya kayak gitu deh. Lu ngapain sih pulang pagi? Nggak ada hasilnya gitu. Gue yakin semua ngerasain. Sempet kayak gitu tuh si Marcel cerita. Kenapa lu? Lu kayak mau ngomong lu kayak. Iya, gue lagi nunggu mau ngomong tapi takut kepotong. Iya. Marcel sempet cerita kayak gitu ya. Iya kan? Kalau orang tuanya tuh kayak sempet yang ngomelin lah Iya. tuh. Soalnya ke waktu stand up itu kebanyakan malam. Iya, pulang pagi. Pulang pagi. Paginya dulu sama pagi sekarang beda. Beda. Kalau kita kan pagi bener tuh. Jam 4, jam 5 baru balik kan. Kalau sekarang mah paling sampai mana sih? Bisa sampai ini kan? Apa? Karawang.
Makanya casingnya Marcel kan juga gimana? Kalau misalnya kayak Egi kan masih ya look-looknya masih oke lah pulangnya. Iya. Orang tahu wah ini karyawan. Kalau Marcel kan udah hitam pulangnya lewat kabel. Iya, musang dong. Musang. Iya. Iya, musang pandan. Wangi pandan dong. Sebentar hari ini sebenarnya biasa tuh Kicu dengan diksi-diksinya kayaknya kamu ada masalah deh. Aman ya? Relax. Pikirannya kemana-mana dah kayaknya. Gelisah ya. Iya. Kelihatan ya. Udah tenang. Ayah Ramel ini salah satu orang yang lumayan bisa Iya. baca Karakter. gerak-gerik. Iya. Karena gue pernah waktu kerja gue jadi human development. Jadi ngurusin orang kayak konseling, coaching kayak gitu-gitu terus ya pokoknya ada masalah ngobrol sama gue yang memperbaiki dia gitu. Pokoknya ini anak males gimana caranya biar rajin itu tugas gue. Makanya jangan lupa nonton. Bang Rahman cleaner. Awas licin. Awas licin. Kalau cleaner itu yang buat ini Bersihin arah. Gak apa-apa yang penting lucu ya. Iya, bisa aja gue. Nah kan? Kasih teh poci. Banyak banget sih yang kalau mau diceritain tuh ketemu sama Marcel gue tertarik gitu. Salah satunya mungkin bukan gue doang yang nggak suka sama si Marcel. Anak-anak komunitas juga nggak suka. Awalnya ya. Karena attitude ya. Oke. Iya, gue ngerasain. So asik. Gue yakin pasti semua komik nggak setuju ngeliat dia tuh, nggak suka. Awalnya Bang. Karena ini so asik. Betul. Terus anaknya butuh panggung, cari perhatian. Spotlight. Iya kayak gitu. Pengen menonjol. Kayak dulu tuh isunya gitu tuh. Tapi memang bener, sampai sekarang juga kan Sampai kayak gitu. sekarang, bener. Ternyata di tengah jalan gue perhatiin, enggak deh, kayaknya emang karakter dia. Ini sifat dia. Orang nggak terima aja bukan bang. Iya, Ini, gitu. Terus faktanya sampai sekarang Marcelnya begitu, nggak berubah. Berarti itu sifat karakter dia kan. Dan diterima. Iya. Iya. Akhirnya di tengah jalan tuh gue tarik. Lu boleh kayak gitu, lu nggak bisa ngerubah, tapi minimal lu kurangin. Lu siapa? Lu belum menjadi apa-apa, nggak usah banyak gaya. Lu di sini niatnya mau belajar, mau jadi komik. Iya bang. Tapi Tapi pas- waktu ketika Bang Rahman itu dia butuh berapa lama tuh untuk bisa tahu tuh kayaknya gue salah nih gitu atau Iya setelah gue tegur langsung gini nggak langsung berubah nggak tuh? pelan-pelan. Oh, pelan. Enggak. Malah justru di waktu ada yang nggak suka dia pengen gaya-gaya anak ABG lah, anak-anak yang senggol bacok gitu. Oh gitu. Masih begitu. Masih. Apa Emosi mau gitu. diberan emosi Iya. nggak stabil. Bang, gue beresin. Lu mau jadi komik apa mau jadi preman? Kalau mau jadi preman, lu di luar. Kalau mau jadi komik nih pakai ini. Nggak perlu pakai itu. Iya benar. Pukul gitu. Akhirnya waktu itu setelah yang ngomong gitu kan dia nyamperin orang yang bikin ayah kesel kan. Dihajar sama dia pakai pala. Katanya sih pakai Katanya ini. pakai ini. Iya benar. Guys, sebenarnya episode kali ini kita memang pengen lebih serius karena Iya. memang Bang Rahman tuh kalau kita ngobrol sama dia tuh kita pengen belajar tentang kehidupan juga. Iya. Itu sebenarnya kita walaupun dia menceritakan tentang Marcel, sebenarnya poin-poin tentang kehidupan Marcel tuh kita ambil tuh buat kehidupan kita. Iya, belajar, buat belajar. Sebenarnya dia aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Betul. Kalau kita nggak bisa, berarti lu ada yang salah gitu. Iya. Ada yang salah sih kayaknya memang. Gue paling seneng sama Marcel adalah satu jujur tuh. Berapa kali gue selalu ngetes dia. Oh ini anak benar-benar jujur ini. Gue nggak tahu ini jujurnya nurunin siapa gitu. Gue setiap nyuruh beli rokok atau nyuruh beli makanan, berapapun duit ada kembalian nggak pernah Sepeser pun. dikantongin. Iya. Kantongin. Dan selain jujur ya waktu itu Ayah pernah cerita juga pantang menyerah dia. Ya, iya itu. Terus nih minum dulu Bang. Minum dulu. Minum dulu. Insta udah dites ya. Oke belum dong. Belum jangan dong. Ini pertama kali di episode kita ada adegan minum. Pertama kali ya. Iya. Cuma karena orang tua doang ini mah. Bukan kan? Ya kan takut mati juga lu. Jangan dong. Jangan dong. Kita tahu Panjang, Bang Rahman panjang. panjang umur. Amin. Ya, cuman panjang umur dalam ukuran primbon apa nggak tahu. Panjang umur Bang Rahman ya sampai 78 lah. Oh, amin gua 78. Amin. Amin lah ya 780 lah ya. Masih enak lah ya. Kayaknya nggak nyampe dah gue segitu kayaknya. Tapi Umur nggak yakin gua, tapi Bang. kalau emang bener ratingnya naik sih ini. Jangan. Bercanda. Artinya naik. Tadi apa Lip? Selain apa? Pantang menyerah kata. Iya, dia nggak pernah nyerah. Contohnya ya yang waktu itu pernah Ayah Yang lo ceritain. lihat kayak ini orang pantang menyerah banget. Apa ya? Gue juga lupa. Banyak banget sih. Yang waktu itu lu suruh beli sesuatu. Oh, rokok. Oh iya. Gue suruh beli rokok. Sel, beliin rokok gue. Waktu itu rokok gue masih Marlboro apa Samsu itu. Yang susah tuh rokoknya. Iya, Waktu itu. beli rokok. Set, dia keluar. Balik lagi. Bang, tutup. Yo, cuma segitu doang lu. Jangan balik kalau belum dapet.
Muter dia sampai jauh. Itu tengah malam teh, warung tutup. Dicari sama dia. Sampai jauh apa sampai Jawa? Jauh. Oh, sampai jauh. Udah Jawa. Kita dengernya Jawa. Gua ulangin Kita ya. yang salah, kita yang salah ini. Gua ulangin ya. Lagi. Dia keluar tuh sampai jauh. Kayak kan sama yang ini kapal feri ya. Baru balik. Dan dari mulai situlah dia belajar setiap masalah itu belum selesai, dia nggak pernah cerita dan dia nggak pernah balik gitu. Problem solvingnya di situ yang pertama kali gue lihat, oh boleh. Gue selalu kalau ngetes orang itu kasih problem solving, kasih masalah, gue pengen lihat dia bisa nyelesain masalah apa enggak gitu. Dan dia selalu yang bisa mecahin masalah. Tapi deh, lu ada momen gak sih Marcel tuh nyusahin lu, Bang? Bah banyak. Salah satu yang paling Gemes. gemes gitu, Bang. Ini anak gue bantu nih. Kan dibenci dia kan sama anak-anak kan. Oke, saat itu. Gue amanin. Oh, udah manis. Biar teman-teman yang lain, oh ikut Bang Rahman. Bang Rahman lagi main sinetron banyak, main film banyak. Iya. Minimal kan gitu. Set sini Sel, temenin gue syuting. Film Warkop Reborn. Wah, lagi naik-naiknya tuh. Iya. Tuh. Iya. Besok jam 6 standby ya. Iya. Siap Bang. Dia roadman gue dong. Roadman. Harusnya- Jadi roadman itu teman-teman adalah orang yang menemani artis biasanya. Ya, Asisten. ini bahasanya aja kan gitu. Jam 6 standby Sel, iya Bang. Set, harusnya dia kan yang nyamperin ke rumah gue ya. Betul. Gue nelponin dia berapa kali? 40 kali gak diangkat tuh. 40 kali. Hei Marcel, untuk kamu sekarang berubah. Akhirnya yang nganterin adanya tuh si Juan ke depan Polres Jakarta Utara tuh. Gue tungguin di situ akhirnya. Yang depan ini ya, jalan tol itu ya. Iya, Iya. Dan John nganterinnya bukan dari rumah kan? dari rumah. Dari Polres. Emang nginep di situ. Makanya alhamdulillah itu jadi cerita, jadi saksi juga si Juan. Iya pernah nemenin ayah kata dia, kata si Juan. Nah itu 40 kali teh. Janjian jam berapa tuh? Jam 6 standby. Dia datang jam? Enggak, maksudnya dari jam 5 tuh udah gue teleponin, lu bangun mandi. Iya, bener-bener. Lu mandi siap-siap lu ke rumah. Karena kan jemputan datangnya ke rumah. Kalau enggak gue tinggalin, akhirnya dianterin. Tapi kalau memang Marcel tuh memang kalau masalah tidur ya, sampai sekarang tuh susah dibangunin tuh. Kalau dia udah tidur tuh benar-benar susah. Sampai kadang-kadang kalau mau dibangunin, sulting. Ya kalau- mau dipakai badarui itu buat. Jaketin. Baru banget. Ya kalau sekarang terserah dia lah, tapi kalau dulu nggak ada cerita. Iya, Lu beda. masih lu masih susah, nggak usah banyak gaya. Aduh kalau kayak gini kapan mau kayanya lu? Kapan mau sukses gitu? Lu lihat Olga, lu lihat Raffi Ahmad, Denny Cagur, kenapa duitnya banyak? Iya. Kerjanya banyak, tidurnya sedikit. Bener. Nah lu kerja cuma 8 jam pengen kerjanya sedikit lagi ya kan? Bahasa Ukraina. Iya. Nih, artinya di sini. Kalau nggak orang tua nih kalau mau begitu. Tapi memang banyak yang dipelajarin dari Bang Rahman ya. Tadi apa mau Gi? Enggak ada. Gua cuma mau bilang tadi. Masih kosong nih dia nih. Dia Masih kosong. lempar ke gua. Iya. Ujuk-ujuk gua mau ngomong. Gua kan tadi cuma bilang, "Hai Rahman tadi kan bahasa Ukraina, artinya di sini." Udah. Oh gitu. Lu kosong kan? Sebenarnya mau nanya apa enggak tahu. Pasti saya selalu. Sebenarnya kita bertiga berbicara dari tadi. Samping kiri saya ini. Kamu bawa mic, kamu mau karaoke di NAF. Iya, betang di nol pisah. Biasa itu dalam satu episode tuh minimal tuh di menit-menit awal tuh udah 7 diksi, 8 diksi. Diksi ada quotes-nya. Kayaknya ada masalah. Tolong Bang, dibacain Bang. Bang. Lu mending tacapin kita nih Bang. Jadi gerak. Cuma belum beli warna kan. Lucu sih bencong tembem. Tembem dia. Badannya doang di sini, otaknya kemana-mana dia. Wah, bener ya. Setuju ya. Setuju ya. Nah, dari matanya tuh. Mata ya kan? Iya. Mata kemana itu? Matanya jereng. Itu kan ngeliatin pinnya orang tuh. Tapi Bang Rahman, Marcel kan boleh dibilang kalau gue pertama kali lihat Marcel ya, open mic bajunya itu mulu. Iya benar. Kemeja pink. Iya kemeja pink. Oh kemeja pink baru. Itu benar. baju Udah terbagus. udah bagus. Baju terbaiknya dia. Iya, Ada yang baju merahnya tuh menurut gua. Tapi lu pernah ngasih kayak ngasih kaos ke dia atau mungkin kasih Pernah. nilai penampilannya? Pernah. Itu sampai sekarang kan kaos-kaos yang dikasih sama gue kan dipakai adeknya. Oh, gitu. Masih ada gitu. Kos-kos zaman dulu, Bang. Kagak lah. Masa zaman pitu gua kasih. Gila. Kaosnya ya kan. Masa Marcel pakai Zaman-zaman lu kain SMP. putih. Iya. Itu teman-teman dia SMP. Oh, apa? Pro shop gitu. Skater.
skater gitu-gitu, zaman-zaman dulu. Tapi Bang Rahman ini kalau nggak salah ya itu sebenarnya Marcel tuh sempat mau ninggalin stand up ya. Iya, dia mau ke Palembang itu. Lu apa yang membuat lu usah sini aja Sel? Apa yang membuat lu untuk menahan dia gitu? Ya lu mau ngapain? Mau nyari apa? Lu di sana jadi jongos juga. Kalau lu masih makan gaji sama perusahaan, ya lu belum jadi apa-apa, belum jadi bos. Nggak usah, lu di sini aja. Yakin Bang? Yakin. Apa yang bisa meyakinkan gue? Tenang. Pokoknya lu nongkrong di sini tiap hari sama gue ngobrol. Dan keputusan yang diambil Marcel itu benar-benar sangat bagus ya. Iya. Karena terbukti ketika dia di sana mau ke Palembang, kata Ayah Rahman apa tadi, bakalan jadi jongos. Iya. Ketika dia ngambil keputusan untuk ikut stand up, lihat jongos-jongosnya sekarang. Malah sekarang biar aja jongos. Kalau nggak salah, ini gue yakin senior ini. Iya, buset. Dah. Semua. Marcel awal ketemu gua. Secara stand up saya lebih senior. Secara rekening dia lebih senior. Tapi mental lu bukan mental senior, dia lah mental senior. Dia. Betul. Gue aja kalah sama dia. Betul, setuju. Senior, oke senior, tapi secara mental dia yang punya. Gitu. Parah. Faktanya apa? Lah kita tunduk dibikin sama dia. Iya. Bukan dianya yang membuat, tapi keadaan yang kita bikin dia segen-segen. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Dia nggak pernah minta dihormatin kan? Nggak pernah. Lah nongkrong-nongkrong, Iya. duduk ngedeprak, makan bareng, nggak pengen dihormatin, nggak pengen dipanggil Bapak Marcel, enggak kan? Enggak. Tapi kan kita doang kan? Iya. Karena itu dia sudah membangun dan membentuk. Ambil obat nyamuk dikit. Enggak. Tapi kalau misalnya dia jadi ke Palembang kemarin juga tadinya rencana mau kerja. Enggak, gue nggak yakin di SPBU dia dikasih tugas sama apa perusahaannya jadi kayak kepala cabang itulah. Oh. Dia penanggung jawab. Mantap juga sih sebenarnya itu ya. Enggak. Modalnya masalah dia nyali. Dia mental dia bagus. Kerja di SPBU di Palembang. Palembang. Saya kira dia kerja di SPBU jadi pertalet. Belum ada pertalite Oh, lagi. belum ada ya? Agak dia kerjanya itu yang buat ngetes ini pertalite ini pertalite ini pertamax nih gitu. Oh, buat ngetes. Maksudnya cobainnya gitu. Aneh bener. Tapi untung itu keputusan yang boleh dibilang ya itu mungkin Marcel nggak bakal bisa lupa ya karena kalau nggak Bang Rahman nggak nahan dia, Iya. udah dari Palembang. Tapi Bang, gue pernah Ada di bahas. SPBU lagi kan? Ya, mukanya begitu orang kesel kan kalau misalnya bensinnya nggak ini nggak bisa digoyang-goyang dibakar orang. Gue pernah bahas ini Bang. Siapa tahu nih ya dengan mental yang Marcel punya, dengan kemauan dan niat yang dia punya, sebenarnya jalan yang diambil dia bisa sukses. Iya. Gue pernah bahas itu ya, maksudnya pernah mikirin, kayaknya orang kayak Marcel ini sebenarnya mau di stand up comedy, mau dia di akuntan atau dimanapun mungkin ya bisa sesukses kayak sekarang. Bisa. Cuma beda jalurnya aja gitu ya. Karena soalnya modal dia satu, dia masih muda nih. Umur dia waktu ketemu gua kalau nggak salah 20 apa 21 ya? 20 kali. Bulan. Saya setuju ya. Kenapa Tonjol mau aja. ditampol? 20 tahun lah kalau nggak salah. Jadi Dulu ya waktu itu ya, Bang. kalau nggak salah, soalnya habis lulus SMA setahun 2 tahun dia nganggur lah. Nah kayaknya dosa dia masih sedikit teh. Iya kan? Dengan umur 20 tahun atau 21 tahun yang harusnya dia nggak nanggung beban hidup, dia ikut nanggung beban hidup orang tuanya mungkin ya kan? Oh iya benar. setuju. Ya kan, karena keadaan orang tuanya memang ya orang tuanya kerja, usaha dua-duanya tapi memang belum dikasih jalan. Nah, anak-anaknya itu ya harus ikut nanggung. Mungkin Tuhan lebih percaya sama Marcel. Iya, Rezeki itu dititipin lewat Marcel karena Marcel lebih pinter daripada orang tuanya mungkin kan gitu. Makanya sekarang Marcel tuh selalu gue titip sama dia, Sel, biar bagaimanapun kedua orang tua lu, dia orang tua lu, hargain. Jangan ngelihat orang tua lu goblok lah, orang tua lu jelek, bukan. Jangan pernah ngeliat itu. Besok lu ngeliat mereka kayak gitu, miskin. Gue nggak ngedoain tapi itu kemauan lu. Oh gitu Bang, iya. Makanya belum lama kemarin kan gue ajak ke Budi Dharma tuh, ke bapaknya. Oh, ini pemahaman. Iya, kemarin tuh gue ajak. Iya yang naik motor dia. Iya, gue bilang jangan lupa. Biar bagaimana, nggak ada lu kalau nggak ada dia. Betul, setuju. Karena kita tuh nggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang tua. Jadi buat teman-teman semua kalau memang masih dikasih kesempatan, masih ada orang tua, sayangin orang tua. Iya. Gitu. Kayak Serius? bokap gue tuh gue sayang banget sama bokap gue ajak jalan-jalan. Kemarin terakhir menteng setan bokap gue. Kuat ya. Bokap gue. Nah itu yang gue suka. Sebandel-bandelnya Marcel, sesibuk-sibuknya dia, apa yang gue omongin dia masih mau denger. Ayo Sel, berangkat. Betul. Nah itu yang gue respect.
Anjing lu kalau mau ngeles atau mau nolak bisa aja. Bisa aja. Tapi dia nggak pernah bisa nolak kalau gue bilang gitu. Iya benar. Itu yang gue semakin segan sama dia. Malah sekarang gue kayak segen deh sama dia. Tadi gue berani anjing-anjingin, kayaknya sekarang udah nggak berani gitu. Tapi memang Marcel tuh memang menurut gua memang menonjol kan dan memang Iya. jago ngobrol, jago jilat. Tapi benar kata Alif tadi itu kalau misalnya Marcel nggak memilih dunia stand up, dia memilih dunia akuntansi misalnya atau jadi teller kayaknya dia tetap jadi sukses. Sukses, tapi ada talenta dia yang nggak berkembang. Iya, nggak kasar. Nggak kasar. Iya, setuju. Gua nggak kebayang kalau Marcel jadi teller kan mungkin tiap hari nari-nari depan kantor kepala cabang. Saking menjilatnya. Oh jadi ini jadi. Iya jadi boneka bengkel. Gitu dong. Satu. Oh dari tadi dia nyari ya. Boneka Barbie bukan itu teh apa boneka apa ya? Voodoo oh bukan. Oh bengkel. Kebetulan. Tapi dia ingat bentuknya apa. Yang manggil-manggil sini bang. Itu jagungnya udah dibakar. Udah. Oh iya jagung. Jagung. Gila, bisa aja Pak mutar nih. Harmonika ditiup, harmonika. Ini bukan mic. Apa tuh? Kerang bambu. Tapi sebenarnya untuk ukuran anak 20, menurut lu pencapaian Marcel udah gimana sih, Bang? Sangat-sangat gila menurut gua. Karena cuma orang sukses tuh orang gila sebenarnya. Lu berani tampil beda, berani berbuat sesuatu yang orang nggak pernah buat. Nah, Marcel berbuat itu gitu. Kalau gue lihat harus Di umur 20 ini kan sekarang umurnya 26 ya? 26. 26. Gue 26 kayaknya buset deh, dulu gue 26 masih jelas knalpot kali, maksudnya 26 gue masih tolol gitu, sekarang pun juga masih tolol. 26 gue masih ngepel. Maksud gue, ya 26 dia udah kaya banget. Oh iya 26. rumah ini Oh udah ini punya 26 ya dia ya? 26. Oh iya. Mobil. Saya masih naik, ya ampun, saya masih naik motor yang pecah sama anak-anak tuh. Gopi. Bukan, parameternya si Marcel kan berangkatnya dari penonton bayaran kan. Betul. Tolak ukur dia adalah selalu artis. Oh dia punya target. Iya kan? Gue pengen kayak dia. Gue pengen punya mobil kayak dia gitu. Dengan keadaan lu kayak gini, lu nggak bisa jadi dia. Yang lu lihat, jangan dia berhasil, lu liatin progresnya mereka. Apa yang dilakuin, lu lihat Ruben Onsu. Karena kan dia selalu yang diceritain Ruben, Raffi Ahmad, pokoknya kan dia penonton bayar. Awal-awal itu ya? Iya, kan penonton bayar. Mereka tidur paling lama 2 jam. Paling lama banget 4 jam. Itu pun diakumulatif gitu. Ntar 10 menit di mobil, lagi jalan 10 menit. Itu baru sehari dapat 4 jam. Lu bisa nggak? Lu aja nemenin gue di telepon susah. Tidur kebanyakan tidur kan daripada kerja. Mau berharap apa? Lu kalau misalnya mau dibayar mahal, skill lu tambahin, ilmu lu tambahin, gue yakin lu bakal. Tapi yang paling penting ya itu sih attitude lah dijaga. Nah sampai sekarang udah hilang tuh yang gini-gini dia kan. Dulu kan selalu, bang. Semua orang gini-gini. Iya. Emang nggak pernah gitu kan, emang tangannya habis aja bang. Gosok-gosok. Iya udah legok gini. Bolong. Pernah diukur emang, yang kiri lebih kecil ya. Tipis lama-lama. Bener. Tapi lu kan tadi kan gue tanya tuh ada nggak yang paling lu deg-deg segala macamnya. Tapi ada nggak sih bang, maksudnya momen-momen ketika dia masih udah berjuang, belum yang kayak sekarang ya, masih awal-awal berjuang, lu lihat Marcel yang menetekkan air mata buat lu itu ada nggak? Bikin lu terharu. Tapi waktu ketika awal-awal ya. Iya. Yang dia bilang apa? Yang paling gue terharu ya waktu dia bilang dengan anak umur segitu, bang, gue pengen ngerubah nasib, gue pengen ngangkat derajat orang tua gue mau nyekolin adik-adik gue biar tinggi, biar nggak dikecilin orang. Sampai hari ini ya itu yang gue pegang. Gue belum terakhir kalau boleh ngomong, kemarin gue udah bilang, Sel, adik lu yang kecil besok lulus SMA masukin akademi Akabri, jadiin adik lu yang paling kecil jadiin jenderal, mumpung duit lu masih banyak, karena satu saat dialah yang akan ngebantu keluarga lu juga. Mungkin yang dua karena udah dewasa jadi agak sulit diperbaiki, mungkin yang kecil bisa lu arahin nanti. Betul, setuju yang terakhir. Iya. Paling enggak ada 2 orang di rumah itu yang sukses, lu dan adik lu yang kecil. Gue bilang, siap bang, nggak ada siap, pokoknya lu harus agendakan itu, lu catet. Iya, biar lu nggak berat beban lu nanti. Gue bilang. Setuju. Karena
apa ya, kadang-kadang di saat susah pun kadang-kadang ada orang nih ketika dia susah dia ingat keluarganya nih, ketika senang belum tentu masih ingat kan. Mungkin kehidupan segala macamnya, mungkin ciwai-ciwai atau mungkin apa, tapi Marcel menurut gue masih mengingat. Sejauh ini gue masih ngeliat Marcel tuh bukan yang bandel-bandel banget lah. Kalaupun bandel juga ya udahlah, bandel anak muda. Gue maklumin lah. Dan gue sama dia tuh nggak pernah bisa marah teh. Ya gue sama siapa sih mau marah, nggak bisa juga. Makanya dia sampai sekarang belajar ke gue. Gue juga nggak tahu ya kalau dia belajar sama gue ya. Dia bilang gini, bang, masa abang aja ngadepin saya kuat, sabar gitu. Walaupun saya bikin kesel abang berhari-hari, terus kayak saya ngeselin sama abang, tapi abang kok nggak pernah marah. Abang sabar ngadepin. Masa saya nggak bisa bang ngadepin orang kayak gitu. Nah di LMP kemarin dia bilang gitu. Saya gini. Nah, abang aja sabar ngadepin saya, masa saya nggak sabar ngadepin anak-anak LMP yang bandel kayak gimana? Ya terserah lu. Kenapa nunjukin lu dulu? Gini nih. Tapi memang Bang, gue harus akui memang Marcel tuh sabar banget sama anak-anak. Iya. Karena gue percaya memang juga anak-anak nggak sempurna kan. Dan ketidaksempurnaannya kami jujur, berapapun umur kita kan, kita jujur banyak belajar dari Marcel. Banyak. Dan kita pun jujur, gue selama di sini hampir mau 2 tahun ya, sama Alim juga sama Egi, Kicuy. Pasti ada poin-poin yang kayaknya cocok buat gua, cocok buat Ali, cocok buat Egi gitu. Dan gua rasa itu mungkin juga transformasi dari yang apa yang dijalankan sama Bang Rahman. Iya. Bersyukur sih gua jujur, karena gua sampai ngobrol sama anak ya Bang. Gua bukannya bunyi-bunyi karena ada lu ya. Bersyukur gua Marcel pernah ketemu Bang Rahman. Karena kalau nggak ada Bang Rahman, Marcel nggak ketemu Bang Rahman nih, kayaknya Marcel udah tenggelam di Priuk deh. Tapi gua nggak tahu juga ya. Karena jual bensin eceran kali ya. Udah jadi mermaid. Kayak tiap hari depan ini kali, depan Alexis kali main balon-balon tuh. tetap masih Angelo kali dia. Si Angelo, Anda jemput lontong ya bang? Iya. Tapi lu pernah terlibat sih dalam hal gayanya Marcel Bang? Maksudnya lu ngerasa gaya lu apa sih begini, ganti gaya lu? Enggak, gue lebih ke mental. Iyalah, ya. Mindset sama pengembangan diri gitu. Kalau masalah penampilan gue enggak. Banyak mimpi dia pengen beli sepatu belum kebeli, sampai dia sepatu udah mangap. Pengen beli sepatu apa waktu itu Bang? Dia sepatunya ini suka yang tinggi-tinggi gitu, kayak Air Jordan gitu. Dia suka, tapi gue ya pada waktu itu kan gue belum yang enak-enak banget kan. Job juga sinetron yang nggak padat-padat banget gitu. Gue mau kasih sepatu gue juga nggak muat. Udah Sel sabar, tapi kalau cuma nongkrong jajan makan aman lah kan gitu. Makanya gue bilang, Sel lu kalau ikut sama gue, kalau lu lapar itu tanggung jawab gue. Gue bilang jangankan makan, gue bilang isi perut gue, kalau lu minta gue kasih. Sempet waktu itu dia kerjakan di TC itu. Terus dia ngomong, gue ajak ngopi dulu di Sevel. Di TC? TC ini, Mangga 2. Mangga 2 apa? Cempaka Putih? Cempaka Mas, iya Cempaka Putih. Bang, ada bos gue bang, gue punya utang sama dia. Gue takut digebukin gitu. Ya, lu kan gue yang ngajak. Makan lu aja gue yang nanggung. Masa lu ditabok, apa gue yang maju nih? Gak usah banget. Lah enggak, gini, gue ngajarin ke dia tanggung jawab. Di waktu lu ngurusin orang, lu pikirin tuh dari A sampai Z. Itu maksud gue gitu teh. Jadi dari mulai awal tuh, lu tau gak sih film-film kungfu kalau ngajarin muridnya biar apa? Iya, tuh. Kayak gitulah kurang lebih. Jadi yang diajarin itu adalah mentalnya dulu. Lu siap nggak gitu lo? Lu males nggak gitu? Lu apa istilahnya? Baterai habis nih. Bang Rahman ini, jadi apa ya? Marcel kerja di TC, Marcel ada kesalahan, lu yang berusaha untuk cover kesalahannya kan? Untuk istilahnya kasih tahu lah. Ya, awalnya juga yang buat dia ke sana tuh gue parkirin karena kan dia cabut nih dari apa? TC. Matalang. Oh. Gue bilang sama ini temen, gue titip dulu lah si Marcel buat makan lah. Ya udah berapa bulan ada kerja di situ. Tapi tadi Ayah Rahman tuh nggak terlalu peduli lah ya sama fashionnya Marcel ya. Kalau misalkan nanti Ayah Rahman pergi berdua sama Marcel gitu kemana, ke mall atau Marcel pakai baju besi gimana? Kayaknya sampai sekarang gue ya belum pernah ngeliat dia tuh cocok pakai baju. Apapun ya. Nggak ada. Primitif dong deh. Nggak ada yang cocok pakai baju.
lu lihat deh di Tonight Show. Itu kan wardrobe kan banyak setiap episode. Nggak ada, emang. Ya kan? Iya, gak ada yang cocok. Gak ada yang cocok. Masalah kalau pakai jas panjang juga udah gitu, pakai jas panjang ada yang kancing-kancing putih, orang juga teriak Ratu Elizabeth. Kayaknya Marcel pakai daun pisang juga nggak pantas dah. Tapi ya, mau diapain ya? Itu mungkin udah anugerah dia lah ya. Iya. Dia nggak pantas, tapi duitnya banyak mau diapain? Itu apa namanya? Kita pantas nih. Iya. Tapi kita nggak bisa punya duit sebanyak dia gitu. Iya. Itu yang bisa di-compare bersyukurnya maksudnya. Iya. Kayak kalau gua ibaratnya gua pengen jadi Marcel, tapi kan gua nggak mau kayak punya Paras kayak dia gitu ibaratnya. Mungkin Marcel juga pengen aku pengen itu yang Alip misalnya gitu. Ya tapi nggak punya duit gitu maksudnya. Perbedaan adil kan? Jadi adil. itu yang gua respect sama dia. Walaupun dia kayak gitu, tapi dia nggak pernah ngecilin orang gitu. Iya. Kalaupun dia ngecengin, tapi kayak tahap udah bercanda. Tetap nongkrong Nggak yang nggak dari hati enggak. Tapi gua berharap dia ngecilin gua sih. Biar Ngecilin utang gua tapi. ya masalahnya Gua sama punya utang sama gitu. Akhirat Egi. Cuma berutangin doang, beresin. Neraka. Tapi gue jadi ingat yang tadi cerita Bang Rahman yang di TS itu, Bang Rahman kan Marcel kan mau digebukin tuh, Marcel Bang Rahman yang cover tuh. Marcel nggak tahu tuh, Marcel pulang Bang Rahman biru-biru. dia juga ada di situ. Maksudnya kan dia gue duduknya gini lah. Nah dia ngelihat ke sono, ada bosnya. Gue kan nggak ngeliat ya. Gue bilang kalau lu ini gue yang ini maju nih. Nggak usah bang, biarin aja. Dia ngeliat lu nggak? Nggak. Cuma saya kenal, dia nunduk aja tuh. Udah tenang, masa lu makan? Kan lu gue yang ngajak, gue bilang. Masa gue jamin, gue bilang. Emang waktu di TC dia jaga apaan bang? Maksudnya pakaian apa gitu? HP. Oh handphone. HP. Tak gue tonjok nih. Bahkan ya Bisa aja piring asrama. Piring asrama. Tiga. Anjing lucu banget. Iya, piring ada nomornya tuh. Iya. plastik ya friend biasa. Asrama. Lanjut mangkok anjing. Gua rasa dia akan bisa menembus batas itu sih. Karena 26 nih. Kalau kita, makanya yang paling penting adalah sekarang gue tuh jujur paling boleh. Mungkin Bang Rahman lebih boleh lagi. Saya kesehatan, saya. Iya, saya nomor 1. Dan dia kan sekarang udah jarang olahraga tuh. Nggak pernah. Hah? Nggak pernah lah. Udah. Emang Kemarin masih sering main bola tuh sama Mas. oh iya. Iya. Kita tuh dia harus olahraga. Jaga kesehatan, pola makan. Iya, Kemarin iya. sempet diet, Bang. Sempet ya? Sempet diet. Kemarin sempet diet 1 hari doang pusing. Besok pesen semua makanan. Iya, sebenarnya Marcel tuh mau kurus mau gemuk juga sama aja sih. Sama aja. Tapi kan alangkah lebih baik kalau sehat. Sehat betul emang. Kayak Bang Rahman gini kan kayak semampai gitu kan. Sepedaan, naik Bang Rahman sepedaan ke Bundaran HI. Bundaran HI. Ya karena masih pengen hidup guanya. Iya bener. Kalau nggak salah juga pas sampai HI, Iron Man langsung silver ya badannya.